Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, wali para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita yang harus kita teladani. Dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran, juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dhahirah, sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dhahirah, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habam yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya sebagai kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Azin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Ahmad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Nur Fadli. Turbagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Nah, jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Uredi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Di Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran. Kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu, tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhimi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uredi bin Ja'far Shadiq. Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu yang Khomeini lah. Itu Musa Al-Kadhim ya? Betul. Oh ya. Kepada masyarakat Islam semuanya, mari kita sukseskan, kita meriahkan Haul Aulia Itis'ah, Haul para wali 9 yang akan diadakan tanggal 29 Juli ini di Mas Istiqlal, dimulai jam 10. Mari kita meriahkan haul ini. Karena itu adalah leluhur kita, itu panutan kita. Itulah yang berjasa besar mengislamkan leluhur kita dulu, nenek moyang kita. Harus kita peringati hari wafatnya atau haul namanya. Kita biasa menghauli kiai-kiai, haulnya Kiai A, Kiai B, ini lebih-lebih haulnya Wali Songo, Wali 9 yang telah mengislamkan Indonesia hanya 50 tahun, tahun 1450 sampai tahun 1500 Masehi. 50 tahun bisa menghilangkan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya tanpa peperangan. Ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Baca sejarah dong, tuh orang ngomong sembarangan. Baca sejarah, bukti ada, kuburannya ada, turunannya ada. Manuskrip juga banyak di Cirebon, terutama saya tahu di Cirebon, saya tahu persis di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Tinggalannya tulisan banyak, ajaran-ajarannya. Jangan asal ngomong lah, ayo kita diskusi ilmiah. Ini namanya juga masih
dalam rangka penelitian. Belum bisa kita 100% kita putuskan. Hanya ini kan Tubagus ini berusaha mengambil kesimpulan lah dari dirosahnya, dari analisisnya, yang tadi kesimpulannya bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi, muasal Yaman. Kalau beliau ini sudah membawa data-data dan masih ada orang yang tidak sependapat, silahkan didebat dengan ilmiah, dengan data yang valid juga. Jadi mari kita dengan kepala dingin menanggapi semuanya, dengan kepala dingin, jangan emosi, tidak usah emosi. Jadi kepentingannya adalah kebenaran sejarah. Jadi sejarah yang kita miliki, kita banggakan harus benar, harus benar. Ya sudah barang tentu membutuhkan riset yang dalam, usaha yang maksimal agar sampai kepada tujuan. Itu memurnikan sejarah. Oh ya, jelas dong bahwa turunan Rasulullah tidak mungkin murtad, tidak mungkin keluar dari agama Islam. Walaupun misalkan nggak sholat, misalkan nggak sholat atau nggak soleh lah, bukan orang soleh, tapi tetap saja orang Islam. Tidak akan ada turunan Rasulullah yang murtad. Yang penting kita mengajak masyarakat Islam Indonesia mengerti bahwa pembawa Islam yang menyebarkan Islam dulu Wali Songo, dan dakwahnya dengan bil akhlaqil karimah, tathqif sya'ab, membangun peradabannya bangsa ini, bukan bil ikrah, bukan paksaan itu. Apalagi sampai caci maki. Itu saja yang akan saya tonjolkan di situ. Karena Wali Songo dan itu berhasil. Tapi kalau dengan caci maki belum tentu berhasil, pasti gagal malah. Pasti gagal. Dengan pendekatan akhlak, pendekatan budaya, itulah masyarakat Jawa waktu itu yang sedang kacau karena Majapahit perang saudara, Majapahit sudah mulai pecah, Pajajaran juga sudah mulai rapuh. Orang Jawa yang Hindu-Buddha berbondong-bondong mudah sekali masuk Islam. Sedikit tambahan, bahwasanya data yang sudah kami lontarkan ini mungkin saya bacakan juga, atau saya sebutkan bahwasanya nasab daripada Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati itu adalah bin Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamuddin Akbar Al-Husaini bin Mahdum Nasiruddin bin Jalaluddin Husain, kemudian bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Asqar bin Ja'far Az-Zaki bin Imam Ali Al-Hadi An-Naqi bin Imam Muhammad Al-Jawad bin Imam Ali Ar-Ridho bin Imam Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far As-Sodiq bin Imam Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, data ini sebagaimana tadi kami sebutkan merupakan kolaborasi dan kolaborasi serta hasil isbat nasab dari Nakib Internasional yang sesuai dengan manuskrip Nusantara yang versi lain dari jalur Yaman yang sesuai dengan hasil tes genetik. Nah, sehingga apabila ada pihak-pihak lain yang ingin mengingkari atau mengcounter, tidak cukup kalau hanya dari sekedar perbandingan adu data naskah saja. Karena kalau kami sudah mengkolaborasikan antara naskah genetik dengan isbat kesaksian daripada Nakib Internasional. Nah, kalau menggunakan data naskah saja, misalkan ada yang merasa, oh ini datanya kalah tua, ada data yang lebih tua lagi. Nah, data yang lebih tua, kalau tidak sesuai dengan peta atau hasil genetik, maka sama saja tidak bisa kita terima. Jadi apa yang disebut sebagai data primer dalam ilmu sejarah ini berbeda dengan data primer ilmu nasab. Dalam data primer ilmu nasab harus bersesuaian dengan hasil genetik juga. Di masa sekarang Allah sudah membuka kajian ilmu genetik, di mana ternyata ini dari tahun 2012 juga sudah ada penelitian di Timur Tengah. Ternyata dengan hasil tersebut kita bisa merevisi dan meluruskan sejarah dan silsilah, tentunya berdasarkan ijtihad ya. Nah, ijtihad ini bila mana benar, insya Allah Allah memberikan kita pahala 2. Bila mana salah, semoga Allah mengampuni kita dan memberikan pahala 1 bukannya dosa. Karena kita berupaya meluruskan sejarah dan silsilah baik berdasarkan kajian sejarah, silsilah, genetik dan juga logika juga tadi itu. Jadi demikian isbat juga merupakan kesaksian dari luar, ini juga merupakan penguat. Jadi demikian masukan atau tambahan informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.